Saya akan mulai dengan prinsipnya dulu ya, prinsip perpajakan. Kalau yang berlaku di Indonesia itu ada 4 gitu ya. Tapi yang saya pelajari itu karena mencakup kerapihan administrasi jadi ada 5. Jadi yang pertama prinsipnya adalah tarifnya yang layak. Jadi tarif real sama tarif nominal itu cocok gitu. Kalau nominalnya 10%, ya realnya mestinya sih 10%. Tapi ada kebijakan zero tarif gitu kan? Iya, makanya saya sebut tarifnya dia layak memang posisinya gitu. Nanti tarif ini berhubungan dengan soal keikhlasan atau kesediaan membayar, willingness to pay, dan kemampuan membayar atau capacity to pay. Nanti ada 4 analisis atas posisi ini gitu, sehingga kita bisa mendapatkan apa itu Pandora Papers gitu. Nah, apa itu Panama Papers, di mana nama saya juga ada. Oh, saya dulu bilang, wah teman saya ada namanya di situ, banyak duitnya juga ini. Tapi nanti saya jelaskan, karena itu ada 5 sampai dengan 7 modal kalau kita ngeliat Panama Papers atau Paradise Paper. Jadi yang pertama tadi soal tarif, yang kedua soal administrasi. Administrasi ini penting karena mencakup soal sampai seberapa jauh seseorang itu dianggap betul-betul dia memenuhi kriteria wajib pajak. Iya, kriteria wajib pajak. Artinya dia memang warga negara yang sesungguhnya menjalankan kewajibannya, tapi pada saat sama juga dia punya hak untuk bertanya tentang sampai seberapa jauh haknya dijalankan gitu, dipenuhi gitu posisi. Ini berkaitan, administrasi ini berkaitan dengan, kalau pakai istilah di Indonesia, kepastian. Saya berhubungan dengan persoalan keadilan kalau saya. Jadi kepastian itu berkaitan dengan keadilan. Maka suka tidak suka, relasi antara administrasi dengan kepastian hukum dan keadilan itu sebagai butir yang penting di situ. Dia berhubungan sekali lagi dengan kelayakan. Jadi jika pajak itu tidak layak, maka sesungguhnya terjadi apakah kelebihan tarif atau kelebihan penarikan atau tidak jelasnya pengembalian kepada masyarakat dalam bentuk layanan pemerintah, kan tidak jelas. Banyak nih. Banyak lah, kalau yang masyarakat awam semuanya kan nggak jelas. Tidak semua pembayar pajak itu kemudian paham bagaimana kemudian apakah kita berhak untuk mendapatkan kembalian berapa persen, kan diambil aja. Itu kalau itu istilahnya pada posisi tax return kan? Iya, tax return. Bagaimana kalau misalnya pengembalian pajak? Bagaimana misalnya kalau ternyata kebijakan alokasi belanjanya itu kan itu ternyata tidak cocok dengan kebutuhan masyarakat. Karena sesungguhnya masyarakat bersedia membayar, willingness to pay itu disebabkan oleh misalnya itu karena memang program pemerintah itu sesuai sehingga alokasi cocok dan mereka menganggap memang pemerintah menjalankan kewajiban amanahnya gitu. Jadi tax mandatorinya gitu bahasa sederhananya, kewajiban membayar pajaknya dipenuhi dengan hak kewarganegaraan. Nah, sampai di sini saya ketemu satu studi menarik, Husnul. Saya berulang-ulang, ini saya kutip karena ini studinya di Harvard University dan dibukukan. Ini juga pernah kita kemukakan, Husnul. Judulnya jelas sekali, Why People Don't Trust the Government. Jadi justru tapi dari sini saya bikin tesis banyak sekali. Jadi ternyata siapa yang nulis itu? Saya lupa siapa penulisnya, tapi saya bukunya People Don't Trust the Government gitu posisinya. Nah, bukunya tidak terlampau besar, cuma sebesar tablet ini gitu posisinya. Juga tipis saja, sekitar 80 halaman, 80 sampai 100 halaman, tidak itu. Tapi di situ di Amerika itu diupayakan betul bagaimana pembayaran pajak itu menumbuhkan kepercayaan masyarakat, walaupun pada era Clinton misalnya gitu ya, itu dikembalikan supaya bagaimana pajak dipotong-potongin tapi terus kemudian dikembalikan, atau pada Bush misalnya yang kemudian memunculkan buku Why People Don't Trust the Government, atau pada era misalnya kemarin Trump di mana orang kaya pajaknya dipotong-potongin. Trumpnya juga. Ya iyalah. Tadi dia cuma bayar berapa? Iya, 1 miliar dari posisi berapa ratus, mestinya 150 juta posisinya gitu ya posisinya. Nah, artinya kalau dilihat dari perspektif itu,
wajar kalau kemudian muncul kajian don't trust the government-nya itu bermuara pada persoalan masyarakat memang tidak punya kepercayaan yang utuh jika pajak yang ditarik tidak dikembalikan dalam bentuk hak-hak masyarakat gitu. Oke. Ya, itu. Tapi justru dari don't trust the government ini tidak berarti dia menunjukkan bahwa dia bisa bergeser menjadi isu politik gitu. Nah, biasanya yang menjadi don't trust the government yang menjadi isu politik ketika orang-orang kaya, nah di sini menariknya. Ketika bisnis grup merasa bahwa memang uang pajak mereka tidak dan mereka merasa petugas pajak, nah di sini dalam kaitan administrasi, petugas pajak itu punya perilaku yang aneh. Misalnya saya pernah dulu ketika jadi sekitar tahun 99 gitu ya, ketika saya jadi masih anggota dewan, saya menggagas kalau memang Bapepam mau dipisahkan gitu menjadi lembaga tersendiri, masuk dalam konstruksi instrumen, masuk dalam lembaga pengawasan keuangan seperti di Amerika menjadi posisi tersendiri kan. Maka sesungguhnya Dirjen Pajak gitu ya, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Pajak Bea Cukai mesti dipisahkan dari Dirjen Anggaran. Gitu contohnya, supaya dia tidak di satu tangan. Karena yang satu masuk, yang satu keluar. Gitu, nggak boleh di satu tangan. Anggaran kan dia keluar. Iya. Ini yang masuk-masukan. Ini kan di satu tangan, di bawah satu menteri Keuangan. Bisa digeser-geser. Macam-macam di situ. Di situ yang saya gagas sejak tahun 99. Di 2004 kemudian juga saya gagas ulang posisinya. Tetapi di 2014 Joko Widodo pernah bilang dia ingin bangun badan penerima negara, namun nasibnya nggak jelas. Hingga sekarang posisinya. Artinya sesungguhnya ketika kita ingin melakukan pengelolaan perpajakan secara sehat, sesungguhnya dimulai oleh kelembagaan yang sehat lebih dahulu. Apakah penerimaan dan pengeluaran di satu tangan itu sehat apa enggak? Gitu pertanyaannya, Husnul. Di Amerika jelas dipisahkan. Office Budget Management itu gitu ya, pada pemerintahan itu dipisahkan dengan yang namanya Internal Revenue Services gitu. Misalnya kemarin ketika Janet Yellen terkena shutdown posisi sebentar, itu kan disebabkan uang yang dia terima dari perpajakan tidak cukup gitu. Makanya kemudian dia diberhentikan lagi untuk naik utang posisinya gitu posisinya. Nah, itu berkaitan dengan petugas pajak yang kayak gitu dan berhubungan dengan yang namanya pembayar pajak, taxpayer. Jadi bukan tax obligator. Beda tuh, Husnul. Iya, betul. Antara taxpayer sama di Indonesia menggunakan istilah tax obligator. Iya, tax obligation gitu ya. Pembayar pajak itu berdaulat sebetulnya. Nah, itu teori politiknya. Sehingga no taxation without representation. Betul. Jadi sesungguhnya di balik kata-kata fiskal ini, di balik kata-kata perpajakan ini, ada muatan politik yang demikian kentalnya, dan di situ sesungguhnya tertakar sampai seberapa jauh memang akhirnya pemerintah bisa dipercaya apa enggak. Karena begitu uang ditarik dari masyarakat dan kemudian digunakan dalam operasi pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan negara. Maka pertanyaan untuk siapa yang paling utama gitu. Nah, ketika keseimbangan primer negatif gitu posisinya, itu kan menunjukkan ada yang masalah. Keseimbangan negatif itu artinya pendapatan pajak saja tidak cukup untuk membayar utang gitu loh, sehingga harus menciptakan utang lagi. Itu masalahnya itu macam-macam usul di situ. Ada kesalahan kebijakan, ada kesalahan orientasi, ada kesalahan pengelolaan gitu loh. Jadi bukan cuma sekedar kekurangan uang. Dia bisa bermuatan kesalahan orientasi pemerintahan. Dia bisa menunjukkan kesalahan pengelolaan. Dia bisa menunjukkan kesalahan dalam posisi namanya kebutuhan struktur anggaran posisinya. Jadi ada disalokasi dan misalokasi sesungguhnya. Sehingga akhirnya Anda mengalami keseimbangan primer yang negatif seperti yang terjadi di era sekarang ini gitu posisinya. Nah, itu ekonomi politik fiskalnya itu kayak gitu, Husnul. Itu makanya dalam ekonomi makro sesungguhnya kalau kita ambil pada pendekatan fiskal, tujuan utama dari perpajakan adalah untuk menyejahterakan rakyat. Jadi bukan untuk membebani, Husnul. Menarik ya? Rakyat nggak boleh dikejar-kejar. Iya. Karena apa kebutuhan dari negara gitu ya. Jadi kalau kita bicara pengeluaran APBN, kemudian penerimaan APBN, proyek yang kemudian dikeluarkan untuk APBN, dari mana duitnya?
Dan itu konstitusional, Husnul, kalimatnya. APBN digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu kalimatnya begitu, Husnul. APBN digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Means, karena basisnya adalah perpajakan. Dan perpajakan sudah mengambil porsi 78%-an dari seluruh penerimaan negara. Maka suka tidak suka, tugas atau amanah pertama dari penyelenggara pemerintahan adalah memang menyejahterakan masyarakat, menyejahterakan kehidupan rakyat dari penerimaan perpajakan. Bang, sebentar Bang. Ya. Kita jangan jalan dulu sampai jauh. Kayaknya kita mesti harus ini ya pemirsa, apa namanya, agak sedikit basic gitu ya, besar. Oke. Kita kan take it for granted nih, semua orang ngerti pajak, siapa yang ditarik pajak kayak gitu. Iya. Kan ada pajak yang ditarik dari kayak masyarakat secara luas, income. PPN. Income itu kan ada perusahaan, ada individu. Iya, badan dan individu. Badan, oh namanya badan. Badan. Pajak badan, pajak individu. Nah, tapi kan negara ini kan revenue nih, saya bicara tentang negara, pemerintah ini mendapatkan uang dari mana saja. Yeah. Kalau dari pajak itu berarti dari income orang atau income badan. Jadi kayak perusahaan-perusahaan itu masuk PPH. Jadi ada PPH badan, ada PPH individu. Yeah. Jadi itu kalau misalnya kekayaan milik negara kayak gitu, itu masuknya kemana? Badan? Iya, badan. Kekayaan BUMN, dia bayar pajak. Iya, badan, pajak badan. PT masuknya pajak badan. Jadi itu pemirsa supaya ini paham. Oke. Kita katakan, konsepnya udah dianggap mengerti semua, padahal mungkin juga belum karena pemirsa kita ini kan umum juga. Lalu juga ada PPN. Ada PPN. Nah, nanti pecah-pecahnya banyak tuh, PPNBM, PPN macam-macam gitu posisinya. Tapi tetap aja itu PPN. Itu yang orang kecil juga, yang PTKP-nya tidak memenuhi, dia sesungguhnya bayar pajak dari PPN. Dari PPN. Terus ada lagi, kayak misalnya pajak penjualan itu. Saya punya juga kayak saudara kayak gitu. Ya, punya ini loh apa namanya, bukan perusahaan apa ya. Jadi kayak penjahit baju kayak konveksi kayak gitu, tapi ya lumayan kayak gitu. Itu juga bayar, itu namanya PPN juga. Iya, penjualan kan dia. Oh, penjualan ya, PPN, ada PPN-nya. Iya, penjualan. Walaupun dia juga komentar katanya itu kalau kan dia nggak mungkin itu ya, kalau dia ke perusahaan-perusahaan kayak gitu itu kan nggak bisa langsung duitnya datang. Nah itu nunda aja nggak bisa. Jadi dia harus mengeluarkan uang ke pajak dulu sebelum dia mendapatkan pembayaran. Nggak boleh. Kalau PPN itu tergantung pada pembayaran penjualan. Itu enggak. Ini serius. Itu perilaku. Adik saya sendiri, dia itu sampai sudah pergi ke kantor pajak meminta apa yang kayak gitu ya, penundaan bayar pajak. Nggak bisa. Itu karena itu kapan? Iya, kalau baru-baru ini karena memang ada krisis fiskal. Jadi semua wajib pajak itu disurati, itu diburu karena memang pada krisis fiskal. Bahasa sederhana, ada krisis penerimaan. Krisis penerimaan. Negara belum menerima, belum ada pembayaran. Ya, tapi negaranya sudah krisis, dia sudah tidak punya duit. Itu yang di Amerika disebut dengan government shutdown itu posisinya. Iya, biasanya ngomong government shutdown, ya posisinya begitu. Gitu. Jadi kembali lagi tadi sudah ya pemirsa paham ya, maksudkan itu badan dan individu. Tapi itu berkaitan dengan tadi para petugas pajak. Petugas pajak yang sama sekali tidak. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau memang mereka sesungguhnya orang-orang yang mengerti kondisi. Kan saya di 2015 itu misalnya saya bilang begini, terjadi pelemahan daya beli. Itu dampaknya adalah ke pajak, Husnul. Dampaknya pajak. Larinya kan ke pajak. Jadi artinya pasti ada penurunan pada PPH. PPN mungkin tidak berkurang karena orang secara tidak langsung ketika beli permen aja misalnya, dia sudah kena pajak. Iya, betul. Tapi pada PPH dengan terjadinya kebijakan yang melemahkan daya beli, itu dampaknya penurunan PPH. Nah, pada konstruksi itulah saya mencoba menarik data tentang tax ratio. Tax ratio adalah perbandingan antara penerimaan perpajakan dibanding dengan PDB. Secara sempit, penerimaan secara sempit yang disebut dengan penerimaan perpajakan itu hanya dihitung pajak saja. Tapi secara luas termasuk SDA. Gitu ya. Jadi kalau resources. Tapi kalau sempit cuma dihitung perpajakan sama cukai aja.
yang dianggap sebagai sempit tax ratio. Nah ini datanya saya sebutin aja Husnul ya, supaya kita lihat apakah memang kinerja pemerintah di perpajakan itu bagus apa enggak gitu ya. Saya ambil dari 2010 biar fair Husnul ya. Dari 2010. 2010 itu tax ratio 12,9. 2011 itu 13,8. 2012 14. 2013 13,6. Posisinya begitu masuk 2014 ambruk deh. 13,1. Masuk 2015, itu yang saya bilang pelemah daya beli, ya, kena deh 11,6. Nah, ketika tadi Anda bilang tax amnesty itu gagal, indikatornya nampak di sini. Tax ratio 2016 10,8. Turun itu blus dari 11,6 turun ke 10,8, artinya turun 0,8%. Nah, indikator tax amnesty itu nampak juga pada 2017. Dia cuma bertahan 0,1% dari 10,8 ke 10,7 posisinya. Itu gambaran tuh indikator posisinya. Makanya itulah tax amnesty sesungguhnya tidak berhasil, gambarannya di situ. Di angka tax ratio itu kelihatan di situ. Lalu berikutnya di 2018 itu turun lagi menjadi 10,24. Lalu di 2019 turun lagi 9,76. Di 2020 menarik dia. Turun 7,9. Ya itu dia bisa cerita kalau tahun itu ada pandemi. Berkatalah Sri Mulyani PhD Dari sebagai sebetulnya dari 2014 sudah turun. Kondisi ekonomi sebetulnya sudah jelek. Pandemi. Pada saat pandemi 7,9 tadi. 7,9 pada sebelum pandemi itu posisinya sudah 9,76. Lalu setelah kena pandemi kena lagi 7,9 jadi jatuhnya gitu. Nah artinya sesungguhnya kalaupun mereka berhasil mempertahankan pertumbuhan yang cuma 5%-an itu posisinya, maka pada hakikatnya bisa dibilang ada problematik bahwa pertumbuhan yang 5%-an itu posisinya tidak diikuti dengan peningkatan pembayaran pajak. Gitu. Nah, karena pertanyaannya tidak harus muncul, tidak boleh berhenti sampai di situ Husnul. Dia tidak boleh berhenti hanya menyatakan bahwa pertumbuhan yang 5%-an itu rata-rata 5%-an berarti gagal ya, karena targetnya 7% ya. Itu tidak diikuti dengan peningkatan penerimaan perpajakan. Apa problematiknya? Nah, tadi balik ke prinsip perpajakan, bisa jadi Anda tadi adil. Gitu loh. Bisa jadi sistem administrasi Anda brengsek, nggak karu-karuan. Gitu ya posisinya ya. Bisa jadi tarifnya nggak benar, tidak layak. Iya. Korupsi. Iya. Bisa macam-macam. Iya, itu tadi kembali ke why people don't trust the government. Sebetulnya masyarakat sendiri juga tidak mampu. Nggak mampu. Jadi itu apa? Resesi. Itu kalau pandemi kelihatan. Pandemi kelihatan. Kalau pandemi kelihatan. Langsung turun deh dari 9,76 ke 7,9, ya kan? Itu kelihatan. Tetapi kalau dari 2010 sudah turun terus gitu, kan berarti ada problematik dalam pengelolaan fiskal. Salah satu problematik pengelolaan fiskal bisa jadi dia lebih besar bayar bunga daripada kemudian alokasi untuk kembali ke masyarakat. Ketemu keseimbangan primer negatif tadi. Dan kemudian semua itu ditutup lagi dengan utang. Utang lagi, iya lagi. Ketemu lagi dengan neraca pembayaran yang juga tidak terus membaik. Jadi angka tax ratio yang tidak membaik sejak 2010 sebenarnya dia sejajar dia dengan yang namanya memburuknya neraca pembayaran Husnul. Artinya tidak ada kinerja perekonomian cukup memadai posisinya. Saya biasanya kalau pakai statistik begini Husnul, pakai gambar grafik gitu ya. Ini posisi tax ratio ambruk, neraca pembayaran juga ambruk. Nah, dalam bahasa yang sederhana, ekonomi politik pada tax ratio ini adalah gambaran, bukan cuma sekedar pertumbuhan itu tidak dinikmati oleh masyarakat, tapi pertumbuhan itu diikuti juga oleh namanya 3 Husnul. Apa itu? Yang pertama, memang masyarakat efek menetesnya tidak dapat. Kan ingat kan, Anda sendiri yang ngomong, tesisnya aja udah salah, pakai efek menetes. Trickle down efek. Menetes. Banjir. Jadi efek menetesnya nggak jalan, gagal satu. Yang kedua,
memang tidak terjadi penguatan daya beli karena efek monetasinya gagal, tidak terjadi penguatan beli. Yang ketiga, posisinya alokasinya salah, alokasinya nggak bener dan banyak dikorup gitu, Husnul. Jadi alokasi salah ini juga mengkontribusikan akhirnya pada isu itu. Dan beban pajak kemudian diturunkan, dinaikkan atau gimana? Nah, sampai di sini muncul istilah yang mereka mainkan terakhir ini. Apa itu? Yang disebut dengan harmonisasi peraturan perpajakan sebagai upaya untuk mengubah ketentuan umum perpajakan. Nah, salah satunya adalah gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada perubahan pada posisi rentang penghasilan yang tadinya sampai dengan 50 juta, sekarang rentang penghasilan sampai dengan 60 juta. Tapi tarifnya sama 5%. Dari kalau asal muasalnya dari 50 sampai dengan 250 juta, sekarang naik 60 sampai dengan 250 juta. Tarifnya naiknya dahsyat di sini. Walaupun sama 15%. Dari 251 juta sampai dengan 500 juta, tarifnya 25%. Nah, begitu jadi orang kaya dari 500 juta sampai 5 miliar 30%. Di atas 5 miliar 35%. Nah, di sini kalau triliun nggak mampu ya di yang di atas 5 miliar. Nanti ketemu dia dengan Pandora. Oh, Pandora. Ketemu dia dengan Pandora. Karena dia mungkin naik kan 35% posisinya. Nah, tetapi ini kan cuma yang disebut oleh Sri Mulyani sebagai mencerminkan rasa keadilan. Bahwa dinaikin PTKP-nya posisinya, tapi kemudian tarifnya sesungguhnya tidak banyak berubah. Yang berubah adalah bagi tarif orang kaya. Tapi nanti dulu kita lihat dulu, apa betul begitu? Nah, di sini kelihatan. Kalau pada PPH, Ketentuan Umum Perpajakan, pada Undang-Undang Pajak Penghasilan itu, dengan harmonisasi perpajakan memang kelihatannya nggak berubah. Tapi ketika kita lihat misalnya pada konstruksi pendapatan yang jauh lebih sedikit, dia naik, Husnul. Naiknya dari 5% kali 50 juta menjadi 5% kali 54 juta. Karena PTKP-nya naik 54 juta, jadi 2,7 juta tuh bayarnya. Begitu juga kalau yang sekarang di posisi pendapatan pajak penghasilan per bulan, misalnya Anda punya penghasilan sebulan berapa? Let's say 10 juta gitu ya posisinya. Kalau pakai undang-undang yang lama, pajak penghasilan yang lama, Anda cuma bayar 5% kali 50 juta, 2,5 juta. Gitu ya posisinya. Tapi kalau pakai undang-undang harmonisasi perpajakan, bayarnya jadi 3 juta. Bayarnya jadi 3 juta. Itu apa? Kalau di kampus itu kita semua flat 15%. Apa itu artinya? Itu diambil dari pajak penghasilan. Anda diambil pajak penghasilan 15% karena Anda dianggap tadi Anda masuk dalam kategori di atas 60 juta, jadi 60 juta sampai dengan 220 juta tuh posisinya. Setahunnya ya posisinya. 60 juta sampai 250. Itu pendapatan setahun maksudnya. Yes. Pendapatan setahunnya. Ya. Dan persen-persen ini kan sebetulnya tahunan. Kecuali kita yang good and services tax itu setiap kita bayar apa itu? Setiap kita beli 10% itu apa namanya? Saya bulanan, Husnul. Oh, ini bulanan. Kalau Ihsanuddin Nursi kenanya bukan bulanan karena saya kenanya jasa. Saya kenanya bulanan kayak gitu posisinya. Saya harus bayar bulanan posisinya gitu ya. Begitu juga pada posisi. Kalau gajian kan dipotong bulanan. Bulanan juga. Ya aplikasinya adalah bulanan. Oh, aplikasinya bulanan. Aplikasinya bulanan. Hitungnya tahunan posisinya. Misalnya Anda punya pendapatan tahunan ya. Iya. Misalnya Anda punya ini yang saya bilang tadi kelihatannya nggak naik, ternyata naik. Jadi kalau Anda misalnya pendapatannya 10 juta per bulan, maka berarti Anda terkena sesungguhnya klasifikasinya yang 60 juta, 250 juta. Itu dampaknya adalah Anda setahun bayar 3 juta. Gitu, kalau pakai harmonisasi perpajakan. Nah, begitu juga kalau Anda misalnya penghasilan sebulannya kena 15 juta posisinya. Kali 15 juta per bulannya, maka Anda terkena sekarang, kalau pakai undang-undang yang lama cuma 2,5 juta, sekarang menjadi 3 juta. Itu pajak perhitungan posisinya. Jadi, ya. Walaupun kita rendah, tapi tetap naik. Tetap naik. Oke. Nah, sekarang persoalan pokoknya. Untuk siapa tuh kenaikan itu? Siapa yang menikmati? Siapa? Nah, saya sejak awal bilang, jadi ketika untuk bikin jalan tol, sekarang enggak. Kok jalan tol? Dibolehkan lagi. Bikin ini, apa namanya, APBN boleh untuk membiayai
kereta api cepat. Kereta api cepat, walaupun tadinya nggak boleh. Jadi kalau saya sejak awal saya bilang, ketika saya menolak rekapitalisasi perbankan gitu ya, saya bilang gitu ya, rakyat membiayai, konglomerat menikmati. itu waktu saya tolak rekapitalisasi perbankan. Apalagi sekarang, di tengah yang namanya Anda tidak punya kejelasan kapan pokoknya Anda bayar itu posisinya. Apalagi terus utang-utang baru yang tercipta itu kayak gitu-gitu. Itu sebetulnya kalau yang kayak tadi ya, balik lagi yang itu kan akhirnya bebannya itu ditutup dengan utang kan. Iya. Utang baru posisinya. Nah, di situ karena kita tahu ternyata sampai dengan 35% itulah yang mereka punya 5 miliar, maka rata-rata orang lari. Husnul, ini bukan hanya perilaku orang Indonesia. Nah, memang di Amerika Serikat juga demikian. Iya. Australia juga gitu, Husnul, sama. Jadi akhirnya mereka bikin perusahaan di negara-negara kecil, jadi headquartersnya saja sebetulnya, sehingga dia bayar pajaknya itu di mana, dipindahkan itu headquarters ke negara-negara Pasifik Selatan. Iya, nah namanya di Tax Haven Island. Tax Haven Island itu ada di 35 tempat. Ada ya? Ada di 35 tempat, bukan hanya British Virgin Island, bukan hanya Saint Maurice, bukan hanya Panama, bukan hanya macam-macam. Husnul, ada beberapa tempat. Banyak, emang dia ada 35 tempat kecil yang ya sudah dititipin uangnya di kertas doang kan? Iya, paper company. Paper company. Tapi dalam dunia internasional disebutnya sebagai shell company, yang diterjemahkan ke Indonesia sebagai perusahaan cangkang. Nah, sampai di sini kita jadi kelihatan kenapa orang-orang itu pada lari.